Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Eh, Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Ade Rahmat Iskandar di eh, pertemuan ini. Saya akan sharing masih di serial game, membuat game di Python ya, atau berbasis programan Python. Oke, teman-teman, eh, di pertemuan kali ini saya akan mencoba sharing ke teman-teman. Kita akan membuat game balap pesawat tembakan di Python. Maaf ini typo ya, tembakan di Python. Jadi game tembakan, game pesawat itu kan banyak ya. Jadi misalkan kita bisa eh, ada yang sifatnya horizontal, nembak dari kiri ke kanan, misalnya atau sebaliknya gitu ya. Atau misalkan kita yang akan buat ini adalah gamenya dari bawah ke atas. Nah, di pertemuan kali ini saya akan men-sharingkan ke teman-teman gimana sih kita membuat game di Python yang sederhana dulu, yang simple. Yang simple ini artinya nanti teman-teman bisa cobakan skripnya, mengetikkan kode programnya ya. Nanti dijalankan di Python, misalkan menggunakan saya pakai Anaconda Navigator ya, pakai Jupyter Notebook. Atau teman-teman mau pakai Python atau yang lainnya silakan. Eh, Nanti dia akan langsung running gitu ya. Nah, jadi untuk di season awal ini sengaja saya buat yang paling simpelnya. Nanti di nextnya insya Allah saya akan sharing si pesawatnya itu pakai gambar pesawat beneran. Kemudian musuhnya pun pakai pesawat beneran. Kemudian ketika nembak katakanlah ada efek soundnya. Misalkan eh, ya seperti suara tembakan lah. Nanti menembakkan kalau sekarang saya akan buat yang versi sederhana dulu. Yang penting logika programnya teman-teman paham ya. Nah, oke, kita akan langsung ke coding eh, program ya. Jadi tetap kita menggunakan Pygame. Pygame itu adalah library Python ya yang dirancang untuk membangun video dua dimensi untuk game dan multimedia application ya. Jadi karena di pertemuan yang lalu saya sudah sharing bagaimana cara membuat game balap mobil dan kita sudah melakukan install ya. Yang lalu kita gunakan pip install Pygame gitu ya. Maka kita nggak perlu di eh, install lagi. Jadi si Anaconda kita udah tampil ya. Silakan teman-teman masuk ya. Anaconda ketikkan saja, diklik ya button Anacondanya, maka akan muncul di sini ada Anaconda Navigator, di sini ada data spell, ada Jupyter Lab, ada Jupyter Notebook yang kita gunakan. Kadang kita pun menggunakan Visual Code, Visual Studio Code, kadang kita bisa menggunakan Spider, Orange Orange Python ini juga mungkin di next pertemuan saya akan sharing juga. Nah, saya diklik. Nah, ketika launch ini akan tampil di browser ya. Nah, saya sudah tampil dan tentu di sini eh, sebentar saya sudah membuat transkripnya sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi di skrip yang ini sengaja saya buat, tetapi saya ingin nanti ketika teman-teman buat itu diketikkan ulang ya teman-teman ya, diketikkan ulang. Kenapa? Supaya teman-teman nanti tahu bagaimana error handling ya. Error handling itu mendeteksi kesalahan ya. Karena saya sudah buat, saya akan menjelaskan lebih banyak skripnya. Insya Allah nanti setiap skrip ini akan saya share di deskripsi YouTube ini. Silakan teman-teman nanti bisa di-download ya. Nanti teman-teman bisa dicobakan. Tapi saran saya diketikkan ya. Jadi sebelumnya diketikkan ya teman-teman ya. Biar nanti tahu kalau ada error ya. Oke, saya akan jelaskan. Ini asumsinya saya sudah mengerti ya. Kalau import Pygame, karena kita sudah membuat eh, library Pygame. Pygame itu untuk apa? Ya, tadi sudah disampaikan kita menggunakan library dari untuk si game yang dua dimensi tadi ya. Kemudian random, kita akan nanti musuhnya itu secara random ya. Jadi kita akan misalkan ini kotak layar, musuhnya dari atas random ya. Bisa dari pixel ke berapa dia tampil ya. Nah, kemudian sys ini untuk keluar ya. Nah, pertama kita inisialisasi dulu. Nah, inisialisasi. Nah, kita sekarang membuat layar permainannya ini berapa? Misalkan 600 kali 800 pixel. Jadi 600 ini width itu lebarnya, kemudian tingginya itu 800 itu ya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa dicobakan nanti. Maunya dicoba di bawah pixelnya, silakan. Ya, kemudian
kita kasih judulnya misalkan di title-nya itu nanti katakanlah game pesawat tembakan sederhana. Nah, kemudian di sini ada wide 255, 255, 255 apa ini? Nah, ini kita menentukan untuk konsep dari RGB-nya. Jadi format RGB itu adalah standar pewarnaan ya di untuk red, green, dan blue. Ini sebenarnya kalau selain kita belajar di machine learning ini atau di Python ini, kalau teman-teman belajar di remote sensing pun kita akan mengetahui mana sih yang termasuk pankromatik, mana yang termasuk band untuk warna red, band untuk warna blue, band untuk warna kuning gitu. Nah itu tetap akan sangat penting makanya pewarnaan dari RGB ini ya. Kemudian ada blue ya di 50, 125. Jadi nanti kita akan membuat ini teman-teman. Kita akan membuat nanti si layarnya katakanlah hitam, kemudian pemain itu katakanlah biru, kemudian kuning ini adalah ini si tembakan peluru kita. Kemudian musuhnya itu adalah red ya, musuh itu adalah red ya. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan clock juga. Clock ini untuk apa teman-teman? Nanti ada yang disebut dengan FBS ya. Ini untuk ada si posisi dari apa tuh? Sorry ya, sebentar. Bentar ya. Sorry ada FPS ya nanti ya namanya ada frames per second ya. Jadi kalau standarnya itu dibuat adalah 60 frame per second ini dibuat untuk nanti ditampilkan setiap detik dalam game atau video ini standarnya supaya bagus. Oke saja. Belum pesan screen lagi ya. Sebentar ya. Screen desktop. Oke. Kita back dulu ke codingan yang tadi ya. Sorry, codingan yang tadi yang sudah saya buat. Nah, jadi kita nanti akan menentukan si timernya ya. Jadi timernya ada di sisi kiri atas ya. Kemudian arealnya katakanlah dibuat 28 areal itu ya. Nah, ini pertama untuk yang pemain. Nah, pemain ini kita akan membuat si playernya itu nanti 50 kali 50. Jadi sekarang sederhana nih. Konsep si pesawat yang akan dibuat sekarang itu adalah konsepnya sederhana. Makanya tadi di judulnya adalah game pesawat tembakan simple itu ya, atau sederhana ya. Jadi kita akan buat pesawatnya kotak aja 50 kali 50. Kemudian musuhnya pun sama itu ya. Di next berikutnya kita akan coba menggunakan pesawat yang sungguhan. Kita kita tinggal ketik gambar, kemudian simpan di drive, kemudian di share nanti. Tambahkan juga soundnya ya. Nah yang sekarang, nah kita ini posisinya simpan berarti ada di tengah-tengah layar di bawah ya teman-teman ya. Kemudian player speed-nya itu ada 8. 8 pixel untuk per pixelnya kecepatannya nanti ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk pelurunya pertama ini digunakan di list untuk mengisi dari list yang kosong. Kemudian eh, pelurunya kecepatannya nanti untuk 10 ya 10 pixel per frame ya. Kemudian kalau musuh nih gerakannya nanti dia akan bergerak dari list yang kosong. Jadi kalau misalkan kita kan kalau di koordinat pixel itu kan kalau zaman saya belajar nih zaman dulu masih kuliah satu kan TV tabung itu harus dihitung ya 0 sampai 255. Jadi kita ngitung seperti itu gitu ya. Nah, kemudian nanti dia enemy speed-nya kecepatannya itu adalah 5 detik per pixelnya ya. Nah, kemudian nanti enemy swarm rate ini ada setiap 30 frame nanti musuh akan muncul. Jadi misalkan dia ada di frame awal misalkan 0 sampai 5 di misalkan 8 sampai 12 atau di frame yang mana aja itu dilakukan secara acak ya. Nah, kemudian kita akan hitung skornya nanti. Asumsi skor ini ketika kita bisa menembak musuh, nah maka nanti akan tampil skornya di pojok kiri atas. Nanti ada skornya. Semakin banyak kita menembak, maka skornya semakin banyak. Dan semakin kita tidak terkena musuh, jadi musuhnya nanti kalau beberapa kali lewat dan kita tidak bisa menembak, ya bisa game over ya. Nah, kemudian kita masuk ke loopingnya while running. Nah, di sini akan screen fill black, jadi si layarnya diisi dengan hitam ya. Kemudian ini untuk event handler ya, jadi nanti kita pakai deteksi event juga, termasuk untuk yang misalkan ketika sampai berapa kali si enemy si pesawat musuhnya lewat dan kita tidak bisa menembak, maka
si event quit-nya pun akan jalan itu ya. Nah, kemudian kontrol pemain nih, kita lihat ya teman-teman ya. Ini kalau kurang besar saya gedein sedikit lagi. Nah, di sini kan kita menggunakan tombol kursor dari keyboard. Nah, ini teman ya. Kayak lab, jadi menggunakan kursor kiri untuk bergeser ke kiri, kemudian ke right berarti bergeser ke kanan untuk bergeser ke kanan ya. Nah, kemudian kita menggunakan spacebar untuk menembak gitu ya. Nah, dengan jumlah peluru maksimal itu sebanyak 5 katakanlah. Jadi nanti tet gitu ya. Jadi tembakannya kalau di spacebar sebanyak 5 gitu. Nah, kita misalkan buat seperti ini. Ya, ketika implementasi teman-teman paham kode program ini, teman-teman bisa bereksperimen. Misalkan dengan coba mungkin 3, dengan 7 gitu, silahkan ya. Nah, kemudian nanti si update pelurunya gimana? Nah, kita cek di sini ya. Nanti kita cek si pelurunya ketika sudah habis, sudah sampai ke batas pixel yang atas, maka dari spacebar dia akan muncul lagi. Begitu juga dengan update musuh. Jadi si musuh itu ketika misalkan sebagian sudah ke bawah, dia akan secara acak keluar dari pixel-pixel yang ada di atasnya ya. Nah, sama dengan si peluru tadi ya. Nah, kemudian kita cek deteksi tabrakan. Kita pakai looping nih ya, pakai for ya, for bullet in, bullet gitu ya. Kemudian per enemy in, enemies gitu. Kemudian kita cek menggunakan logika if, jika bullet, colliderect enemy gitu ya. Jika nanti misalkan dia bertabrakan, ya maka berarti akan game over itu ya. Tetapi misalkan dia ketika bisa menimbang atau bisa menghindar dulu, maka dia dapat poin itu ya. Nah, nah, kemudian gambar pesawat ya, misalkan kita ini bebas saja teman-teman. Misalkan saya coba buat pesawatnya itu adalah blue ya untuk pemain, jadi ada di pojok, ada di tengah bawah. Kemudian musuhnya, kemudian si apa si pelurunya itu kuning, kuning nanti ke atas tembak gitu ya. Kemudian si enemy-nya itu adalah red, red dia berarti ada di atas. Nanti posisinya ada di mana? Itu akan dilakukan secara acak tadi ya. Kita menggunakan random ya. Nah, kemudian kita akan hitung skornya. Nah, kemudian nanti semakin banyak skor pesawat yang ditembak, berarti skornya semakin bertambah. Kalau semakin langsung kena katakanlah tabrakan atau tidak bisa menembak, ya berarti akan semakin cepat untuk game overnya ya. Nah, kita akan coba running ya teman-teman ya. Mungkin ketika di running nanti teman-teman kok agak nge-lag gitu ya. Ini karena saya langsung recording di Zoom ya. Nah, dan teman-teman tentu ketika nanti sesudah menjalankan codingnya, insya Allah nanti saya akan share di deskripsi YouTube ini. Silakan teman-teman diketikkan ya. Selalu nasihati ke teman-teman diketikkan. Kenapa? Supaya tahu nanti dari kesalahannya. Jadi errornya tahu gitu ya. Misalkan ada ngetik, ada error syntax, kok jadi paham gitu ya. Nah, boleh nggak sih kita copy paste dalam coding? Boleh. Misalkan kalau kita mungkin mengerjakan project, modulnya banyak dan satu tim misalkan sudah ada function yang mulai itu copy paste dan tetapi kita udah terbiasa memang sebelumnya ngoding gitu ya. Di season ini saya tidak ngoding sama sekali. Saya menjalankan script code. Tapi di beberapa YouTube sebelumnya teman-teman silahkan simak. Saya selalu ngoding gitu ya di sebelahnya walaupun menggunakan notepad atau menggunakan laptop yang lain ya untuk screennya misalkan jika nanti sudah ada ya saya masih perbaiki satu laptop yang lain lagi. Oke, ya jadi di sini kita coba tinggal dijalankan ya teman-teman, jalankannya bisa diklik tombol run atau kita klik control enter di sini. Coba saya klik control enter dari keyboard. Nah ini ya. Nah, iya teman-teman ya. Nah ini sebentar ini nah, suaranya enggak ya teman-teman ya. Coba saya close dulu ya. Eh, ini kan masih sederhana ya. Saya untuk share sound di ini sepertinya harus ini teman-teman harus apa? Harus apa? Harus menampilkan ini share sound sebentar. Saya lupa lagi cara share screen yang ada soundnya. Sebentar. Share sound ini ya. Nah, ini share sound. Saya sudah share sound. Jadi teman-teman nanti bisa mendengar suaranya. Meskipun kalau teman-teman jalankan itu nanti akan sendiri codingannya ya. Ini harusnya kedengar sama teman-teman nih.
Mungkin agak sedikit delay karena saya live-nya di Zoom dan sambil recording. Tapi kalau teman cobakan nanti akan cepat jalannya. Ini harusnya jalan. Oh sorry, yang ini memang saya belum pasang sound ya. Yang ini belum pasang sound teman-teman, maaf nih yang ini. Jadi yang ini belum dipasang sound dan saya belum. Tidak, subsidi yang merah pesawat, yang kuning peluru, hijau itu adalah pesawat kita ya. Nah, ini masih usia muda. Kalau di yang kedua nanti kita coba pesawat mereka pesawat ketulan ketika tembakan tadi sampai 5 ada servonya dan ketika tidak bisa nembak maka langsung error. Tapi kita pakai tombol di keyboard misalkan nanti tombol R untuk mulai atau T atau yang lainnya kemudian escape untuk keluar ya. Kalau ini keluar masih manual masih pakai Alt F4 gitu ya. Nah, tapi di pertemuan ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman eh, kita bisa memahami apa konsep decodingannya. Oke, yang kedua sebenarnya saya sudah siapkan juga skripnya nih teman-teman ya. Skripnya yang kedua mungkin saya langsung sharing aja ya teman-teman ya. Jadi saya langsung sharing dua program aja karena saya tidak ngoding ya. Saya tidak mengoding ulang. Nah, yang kedua saya jelaskan nih teman-teman ya. Kita masih menggunakan Pygame, kita menggunakan random, pesawat yang random, input sys, input OS, ya OS itu misalnya running nanti di Microsoft, di Linux, di yang lainnya ya. Nah, contoh yang di sini ini teman-teman, eh, saya udah menggunakan gambar. Nah, jadi sebentar saya yakinkan saya sharing desktop. Nah, ini saya udah menggunakan gambar. Gambarnya dapat dari mana? Ya di internet banyak ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman ketikkan saja. Misalkan di sini saya ketikkan saja eh, gambar eh, pesawat gitu ya. Misalkan gini ya. Nah, saya cari di gambar. Ini caranya mudah. Carinya gini ya, teman-teman ya. Misalkan saya mau pakai yang mana sih pesawatnya? Atau misalkan mungkin pesawatnya nih pesawat tempur itu ya. Karena kita kan berbicara tim tembakan ya, teman-teman ya. Nah, misalkan ingin teman-teman yang ini nih musuhnya ya. Caranya berarti gimana? Klik kanan. Kemudian simpan gambar sebagai. Nah, misalkan saya simpan di sini di folder saya. Nanti silakan ikuti teman-teman caranya simpan di drive yang teman-teman mau. Misalkan simpan di folder saya ada game for coding ya di sini. Misalkan katakanlah gambar masuk ke 16 ya. Misalkan mengarang saja lah ke 16. Oke, kita lihat game for coding. Nah, di sini ada ya F16 ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat ke script lagi ya teman-teman ya. Kita lihat ke script lagi. Di sini scriptnya kan saya udah buat nih. Pertama, kalau yang tadi kita deklarasikan kan siapa si selain kita pixel, ketemu pixel sama untuk sorry untuk desain window yang kita buat ya. Misalkan 600 ke 800 sama katakanlah 600 untuk lebar, 800 untuk tinggi ya. Misalkan kata lagi pesawat tembakan eh, canggih juga enggak sebenarnya ya. Kalau tadi kan sederhana, ini mungkin katakanlah versi 2, misalkan kita ngerang saja ya, versi 2 itu ya, misalkan. Kemudian di sini kita menampilkan image-nya, load gambarnya. Gimana cara loadnya? Caranya gini teman-teman, masuk ke Explorer, masuk ke sini. Misalkan saya klik di sini ya teman-teman ya. Tadi kan saya udah buat pesawat tuh. Sebenarnya untuk yang ini sebenarnya saya udah buat nih. Ini ada di player image itu yang bawah. Kemudian yang caranya gini, tinggal gini aja. Tinggal klik di sini teman-teman, klik kanan dari keyboard. Nah, kemudian di sini pilih apa? Eh, Copy as path. Diklik ya, klik. Nah, kemudian masuk lagi, balik lagi ke script. Tinggal simpan di sini nih teman-teman. Nah, di sini tinggal di paste aja. Ya, ini yang pertama di blok dulu, shift N. Sebentar, kalau untuk keyboard. Ini saya menggunakan dua keyboard nih teman-teman. Ini tinggal di blok misalkan. Sampai ujung aja ya. Sampai ujung. Hmm.
Oke, sampai sini ya. Tinggal di paste aja. Tinggal di paste ya. Misalkan saya paste. Nah, berarti nih udah masuk nih. Ini yang kalau ada tanda petik ganda berarti masih error, dihapus satu. Nah, misalkan jadi kita simpan di mana? Di pad dari drive komputer yang teman-teman simpan ya. Jadi mungkin beda dengan saya ketika download. Misalkan saya di folder gambar-gambar, gambar 33, gambar for coding game ya. Kemudian si nama filenya tadi yang kita save itu apa? GBR F16 JPG gitu ya. Selanjutnya kita kan memerlukan image lagi untuk yang katakanlah si musuhnya. Tadi kan yang F16 JPG itu pesawat yang dibawa pesawat kita. Nah, si musuhnya kita buat lagi. Caranya seperti tadi. Tadi misalkan tinggal di-download lagi aja. Misalkan musuhnya mau pakai yang mana, mau pakai yang ini gitu ya. Ini contoh saja, silakan di-download teman-teman. Sama caranya sama, klik simpan gambarnya, kemudian dimasuk masuk ke Explorer-nya, kemudian copy as path lagi sama dengan tadi, simpan di sini. Nah, maka di sini nanti akan tampil ya. eh, nama nama si file image yang sudah kita copy. Jangan lupa pathnya sama ya. Nah, kemudian bagi color, karena kita tidak membuat color, itu sesuaikan dengan si gambar yang sudah disediakan ya. Kemudian kita bisa resize player image-nya, katakanlah ukurannya jadi 50-50. Jadi pixelnya kalau gambarnya besar itu akan disamakan ya. Nah, load suara, suara ada di mana? Nah, teman-teman tinggal cari aja. Misalkan di download, katakanlah download sound uh, for game. Misalkan gini aja ya, download sound for game itu ya. Nah, teman-teman nanti ini banyak nih. Teman-teman silakan diakses saja. Kemarin saya lihat ini kan akan bisa didengarin ya teman-teman ya. Saya udah share sound belum tadi? Audio Jungle. Nih ada misalkan suara tembakan, dor atau suara ini gitu ya. Nah silakan tinggal di download aja salin nanti ya. Kemudian saya pilih tadi misalkan yang di sini ada shoot sound suara tembakan misalkan der gitu ya, itu tembakan kan. Kemudian ada explode sound misalkan explode sound itu yang seperti eksplosif lebih besar lagi katakanlah dar gitu ya. Itu namanya explode ya. Jadi suaranya nih. Nah, saya sudah download ya. Saya sudah share screen ini kan ke teman-teman ya. Share sound sudah ya. Coba saya sharingkan ke teman-teman. Ini contoh yang saya sudah download. Silakan di download aja di internet banyak. Saya udah ini nih. Ini misalkan nih. Suara explosion 04 misalkan. Ya, dengar ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, misalkan ini suara yang mixed clear apa nih? Firewall. Tek 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 tek. Itu suara tembakan biasa ya. Nah, kemudian ini contoh yang sorry, yang kedua ini, yang ketiga ini saya gambar air ya. Jadi pesawatnya itu untuk balap mobil atau pesawat yang lagi jalannya. Nah, ini caranya sama. Tinggal klik kanan, kemudian copy as path. Di sini klik copy as path, kemudian buka di simpan di drive sini nih. Nah, jangan lupa tanda petiknya harus satu. Kalau satu petik ganda di akhirnya harus satu juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian pokoknya kita buat areal, kemudian speed untuk si playernya katakanlah 8 untuk menghindar kiri kanannya gitu ya. Kemudian pelurunya diisi menggunakan list, speednya 10, kemudian enemiesnya pertama diisi dari list. Jadi si kecepatan si speednya nanti dari 5 ya mungkin kalau kita teman-teman bisa coba nanti diisi dengan 10 atau berapa gitu ya. Enemy spawn rate-nya 30 nanti akan ganti eh, per frame-nya ya. Kemudian skornya nanti hidupnya hanya 3 ya. Kalau teman-teman nggak mau kalah, ya kita tinggal ubah aja codingnya. Misalkan nyawanya sampai berapa nih? Sampai 33 itu. Makanya kalau kita paham coding nih enak nih teman-teman ya. Kalau dulu mungkin zaman saya masih suka main game dingdong ya zaman dulu ya. Sekarang kan anak-anak udah di app mobile. Tapi zaman dulu saya itu ya pembelajar lama ya masih lama tahun 2000-an ya game itu ya dingdong itu yang ada di mall-mall
masukkan koin gitu ya, itu kan ada nyawanya tiga berapa. Nah, kalau kita mau coding dan bisa mengakses skripnya, kita real gini aja sini. Di sini ada 300 nggak mati-mati karena nyawanya banyak gitu. Jadi kemudian ini frame count-nya 0, kemudian game over-nya. Nah, ini nanti fungsi tombol keluarnya kita dicek. Kemudian kita menggunakan my loop sama kayak tadi ya untuk mengontrol. Kemudian dicek lagi ketika misalkan si pesawatnya beradu maka quit. Ketika si pesawatnya katakanlah tidak bisa menembak dan banyak sekali yang turun ke bawah maka game pun dianggap si musuhnya yang menang gitu ya. Game kontrolnya kita cek juga sama nih kursor kiri, kursor kanan, kemudian spacebar, tembakan maksimum 5 si pelurunya itu ya. Kemudian tadi pelurunya ya kita isi dengan 5, kemudian musuhnya nanti dia akan eh, ada di frame-frame secara acak. Nah, kemudian deteksi tabrakan. Nah, kalau misalkan kita nembak, tetapi katakanlah ada pesawat yang lain yang lolos karena pesawatnya kan frame-nya akan bertumbuk-tumbuk gitu ya. Gimana sih programnya menggunakan random. Kalau misalkan ada yang nembaknya ketembak dan tapi yang sebelumnya cepat dan menabrak kita, maka kita ketabrak, break. Berarti kita kalah itu ya. Nah, kemudian ini untuk skornya nanti kita tampilkan. Kemudian jika game over kasih pesan game over. Kalau misalkan kita kalah nanti ada pesan katakanlah R untuk restart. Terserah mau diganti dengan R atau apa. Ini misalkan contohnya diganti dengan R. Kemudian escape untuk keluar itu ya. Nah, kemudian eh, nanti gamenya kosong lagi, mulai lagi gitu ya teman-teman gitu ya. Nah kita cobakan ya game yang kedua ya. Kita cobakan game yang kedua. Skripnya nanti akan saya share juga. Dan coba lagi. Nah ini ya. Nah, ini harusnya kedengan nih. Nah, ini cepet banget nih kalau ini nih. Tuh, ada suara tembakan nggak teman-teman? Tet, tet. Ini karena ada delay aja nih. Tuh, pesawatnya udah gede dengan kita nih. Yang saya geti gambar. Nah, ini nyawanya cuma 3 tadi. Berarti 3 kali kita kalahnya. Sekarang kita iseng nih, wah, nyawanya tambahin gitu ya. Teman-teman ingin jadi berapa? Ingin jadi 10. Ingin jadi 30 lah. Wah, jadi kok nggak mati-mati gitu. Karena bisa nambah terus ya. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat ilmuwan kita semua dan sekali lagi kita disclaimer ya membuat aplikasi game ini tidak membuat teman-teman menjadi lena. Saya hanya ingin mengajarkan ke teman-teman daripada main game terus uh, kenapa nggak belajar logikanya dan teman-teman jago program bisa bermanfaat buat keilmuan karir masa depan teman-teman membuat aplikasi game dan sekedar hiburan boleh. Tadi saya tidak menggunakan musik ya, hanya menggunakan suara air dan tembakan biasa. Kemudian teman-teman tuh nanti mungkin bisa ngoding membuat aplikasi web, apps, aplikasi AI, machine learning, aplikasi untuk kerjaan atau yang lain yang bisa membuat manfaat buat kehidupan teman-teman. Barakallahu fikum, selamat mencobakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.